tetapi yang menjadi sorotan utama bukan tentang cerita, melainkan tentang visual animasi. Cerita dan grafis dari film yang rencananya akan tayang menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ini bahkan dianggap jauh di bawah standar film animasi modern. Selamat datang di Drama Official bersama Serinus Pradomoha. Apa kabar semuanya? Belakangan ini, trailer film Merah Putih One for All yang dirilis di kanal YouTube menjadi sorotan warganet. Latar perayaan hari ulang tahun Indonesia ke-80, film Merah Putih One for All mengisahkan tentang petualangan mencari bendera yang hilang. Akan tetapi yang menjadi sorotan utama bukan tentang cerita, melainkan tentang visual animasi di film tersebut. Aduh, bagaimana ini? Ayo cepet, awas hati-hati, hati-hati ada yang berbatuan. Aduh, Lina mana? Lina! Film Merah Putih One for All disebut punya animasi yang terkesan kaku dan sepertinya digarap dengan tergesa-gesa. Toto Sugriwo selaku produser buka suara saat mendapat sorotan dan kritikan dari warganet. Dia menyebut warganet juga mengambil banyak manfaat dari sorotan soal film Merah Putih One for All tersebut. Toto juga menunjukkan tangkapan layar soal akun-akun yang menghujat film garapannya lewat unggahan yang menyebut para haters adalah sosok yang tidak berani menunjukkan jati dirinya. Sering dibandingkan dengan film Jumbo karena sama-sama merupakan film animasi. Seperti diketahui, Jumbo mendapat predikat film Indonesia terlaris sepanjang masa. Angga Dimas Swasongko selaku pendiri Visinema Picture mengaku tak mau terjebak dalam perdebatan soal film Merah Putih One for All, dan ia memiliki keyakinan positif soal film animasi di Indonesia. Sementara itu, penulis dan sutradara film Jumbo, Rian Andrianti, juga turut buka suara atas viralnya film Merah Putih One for All. Di dalam akun X-nya, dia memilih untuk tidak banyak berkomentar. Cerita Merah Putih One for All berpusat pada sekelompok anak yang tergabung dalam tim Merah Putih, sebuah kelompok yang bertugas menjaga bendera pusaka yang akan dikibarkan pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Misi ini menjadi inti cerita yang menyatukan latar belakang yang beragam dari setiap karakter yang juga mencerminkan keragaman bangsa Indonesia. Dan ketika bendera pusaka hilang secara misterius 3 hari menjelang kemerdekaan, disitulah konflik baru dimulai. 8 anak dari berbagai daerah pun harus bersatu untuk mencari dan mengembalikannya. Perjalanan mereka tentu saja tidak mudah, melibatkan rintangan alam seperti sungai deras, hujan lebat, badai, hingga tantangan personal yang berupa perbedaan pendapat dan ego masing-masing pribadi. Pesan utama yang disajikan dalam film ini adalah pentingnya persatuan, kerjasama, dan kecintaan terhadap tanah air. Setiap tantangan yang mereka hadapi menjadi simbol dari rintangan yang harus dihadapi bersama demi tujuan yang lebih besar, yaitu memastikan sang saka merah putih berkibar tepat di hari bersejarah. Seperti diketahui, film Merah Putih One for All telah menghabiskan anggaran nyaris sebanyak 7 miliar rupiah, namun kualitasnya sangat tidak memuaskan. Untuk tim Merdeka! Dan atas kebenaran ini, para warganet meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengusut tuntas produksi film animasi Merah Putih One for All ini. Animasi film tersebut dianggap kaku dan tidak sesuai dengan standar industri. King buriknya ini sampai menimbulkan kontra di tengah masyarakat, kontra doang, gak ada yang pro. Jadi memang buriknya yang dijual, buriknya menghibur, buriknya konsisten, buriknya punya pesona unik. Cerita dan grafis dari film yang rencananya akan tayang menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ini bahkan dianggap jauh di bawah standar film animasi modern.
Akun resmi Instagram Toto Sugriwo beberapa hari belakangan ini terus diserang oleh netizen. Tiap postingan Toto di Instagram feeds mengenai film animasi merah putih One for All selalu menuai komentar negatif dari warganet yang mencibir dan mengkritik film animasi ini. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, film ini sukses besar dengan keburikannya. Merespon kritikan netizen tersebut, Toto Sugriwo angkat bicara yang mengatakan tidak ada satu rupiah pun anggaran pemerintah yang mendanai film ini yang rencananya akan ditayangkan jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ya kalau memang ada dana dari pemerintah, anggaran dari pemerintah, buat apa dilaporin ke KPK ya kan? Percuma. Diketahui film Merah Putih One for All menuai kritik tajam karena animasi yang dianggap terlalu kaku dan tidak sesuai standar industri. Cerita dan grafis film tersebut dianggap sangat jauh di bawah standar film animasi modern. Banyak yang membandingkan kualitas film Merah Putih One for All ini jauh di bawah film animasi Indonesia yang lainnya seperti Jumbo yang sukses menggayat lebih dari 10 juta penonton di bioskop. Film Merah Putih One for All diproduksi oleh Previki Crescendo di bawah Yayasan Pusat Perfilman Ngarik Ismail dengan Toto Sugriwo sebagai produser utama dan Endiarto serta Bintang Takari sebagai sutradara dan penulis naskah. Film tersebut dikabarkan mendapat kucuran anggaran dari pemerintah. Gimana nih? Tapi kata Toto Sugriwo tadi tidak ada kucuran dana dari pemerintah sebesar pun. Tapi itu kan rumor ya. Yang mengkonfirmasi kan Toto Sugriwo sendiri. Ya kan, memang nggak ada kucuran dana dari pemerintah filmnya. Oke, kita lanjut ya. Film ini dimaksud sebagai simbol persatuan dan semangat kebangsaan. Namun justru memicu perdebatan soal kualitas, transparansi anggaran, dan etika produksi. Semoga film Indonesia kedepannya lebih berjaya lagi. Apapun film, lihat saja Jumbo yang beberapa waktu lalu telah meraih predikat film tersukses sepanjang masa di Indonesia. Kita patut bangga juga ya. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata saya Reno Supratomahat. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Inti cerita yang menyatukan latar belakang yang beragam dari setiap karakter. Yo, ayam.